Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Allah yang Maha Esa. Karena berkat apanya kita dapat kumpul di aula ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu. Yang kami hormati Ibu Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara, dan Ibu Betty Mahfudzi SSDM, kami ucapkan selamat datang Ibu. Yang kami hormati Bapak Pengurus Yayasan Stikes Mitra Pusat Medan, Bapak Imran Saputra MM. Yang kami hormati Ibu Ketua Stikes Mitra Pusat Medan, Ibu Siti Nurmawati Senada SKM. Yang kami hormati para kaprodi, dosen, Stikes Mitra Pusat Medan. Yang kami hormati para rohaniawan yang telah hadir di Stikes Mitra Pusat Medan. Yang kami hormati para kaprodi, dosen, dan Stikes Mitra Pusat Medan. Dan yang kami banggakan seluruh mahasiswa yang hadir di aula ini. Order of Oath and Pledge of Graduate Midwifery Study Program Diploma Program 3. Mitra Pusat Medan Health Science College, Wednesday, 5 August 2020. Tertib acara pengambilan sumpah dan janji bidang lulusan prodi kebidanan program diploma 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Mitra Pusat Medan, Rabu 5 Agustus 2020. Now I will read the agenda. The first agenda is opening, given opening by protocol. The second agenda is on-taking and appointment of midwives. The third agenda is speech, guidance, and briefing. And the fourth agenda is closer. Adapun rangkaian acara kita pada pagi hari ini adalah pembukaan acara oleh protokol yaitu kami berdua, dilanjutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Stikes Mitra Pusat Medan, dan pembacaan doa, dilanjutkan pengambilan sumpah dan janji bidang, dilanjutkan kata sambutan bimbing dan pengarahan, dan terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat acara waktu, kami memulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia kuasa dan kita Indonesia dilanjutkan menyanyikan lagu Mars Stikes Mitra Pusat Medan.
Seluruh hadirin dimohon duduk kembali. The next agenda is opening prayer by Mr. Joko Naik. Time is yours. Dan selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Zulkarnain SPDI kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, serta para lulusan yang saya banggakan. Doa akan saya pimpin dalam agama Islam. Mohon bagi agama yang lain untuk dapat menyesuaikan. Saya menentukan kepala, marilah kita merendahkan. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Allahumma ya Allah yang Maha Mulia, pada hari ini kami akan melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah dan prodi kebinanan program Reforma 3 IKES Mitra Usaha Medan pada tahun 2020. Limpahkanlah karunia, taufik dan hidayah serta maghfirah kepada kami yang hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami laksanakan pada hari ini dapat sebagai amal ibadah di sisi Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami yang Maha Pengampun,
Ampunilah dosa kami, para pemimpin kami, dosen-dosen kami, orang tua kami. Berikanlah mereka kemudahan dalam melaksanakan amanah yang Engkau berikan. Ya Allah, ya Tuhan, yang Maha Bijaksana, angkatlah derajat kami yang hadir pada pagi hari ini. Berilah kemudahan kepada mereka, bagi mereka yang ingin melakukan pendidikan atau mereka yang akan mendapatkan pekerjaan. Ya Allah, bagi kami, jadikanlah ilmu yang kami miliki dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepada-Mu lah kami memohon, dan hanya kepada-Mu kami meminta pertolongan. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for Mr. Zulkarnain for the opening prayer. The next agenda is all taking and appointment of midwives. The first is open Senate session opening appointment of oath and appointment of midwives by Chief of Mitra Pusara Medan Health Science College, Madam Siti Nurmawan Sinaga, Magister Public Health. Acara selanjutnya, pengambilan sumpah dan janji bilang, pembukaan sidang terbuka, pelantikan pengambilan sumpah dan janji bilang oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Pusara Medan, oleh Ibu Siti Nurmawan Sinaga SKM. Kami persilakan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020, dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sidang senat pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji bilang program studi kebidanan program diplomatika angkatan ke-12 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Pusara Medan dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji bilang tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Kemudian saya untuk memandu acara dari acara. Acara selanjutnya, laporan pendidikan dan pembacaan surat keputusan lulusan tentang nama-nama peserta yang akan mengikuti sumpah bidang oleh Wakil Ketua Bidang Akademik Stikes Mitra Pusara Medan oleh Ibu Mariani SSD MKI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena di pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa hadir di aula Stikes Mitra Pusara Medan ini untuk mengikuti kegiatan pengambilan sumpah dan janji bidang bagi mahasiswa prodi dalam program diplomatika angkatan ke-12 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Pusara Medan untuk tahun ajaran 2019-2020. Yang terhormat Ibu Ketua PDIP Provinsi Sumatera Utara, Ibu Betty Mahfudzi SST. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Mitra Pusara Medan, Bapak Presiden Saputra Sebagainya. Yang kami muliakan para rohaniawan, baik yang beragama Islam atau juga Kristen Protestan yang berhadir di aula ini. Yang kami hormati Ibu Ketua Stikes Mitra Pusara Medan, Ibu Siti Nurmawan Sinaga SKM. Yang kami hormati juga orang tua yang mewakili seluruh lulusan yang telah hadir di tempat ini, dan juga nanti ada yang mengikuti secara online di rumah masing-masing. Yang kami hormati Ketua Senat dan seluruh sivitas akademika Stikes Mitra Pusara Medan. Dan tentunya kami banggakan adalah seluruh peserta yang nanti akan pengambilan sumpah dan janji yang ada di aula ini. Ibu Ketua PDIP Provinsi Sumatera Utara yang hormat, izinkanlah saya menyampaikan laporan pendidikan pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan bidang yang nantinya sekaligus akan membacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Pusara Medan tentang penetapan peserta pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji bidang kali ini.
Dasar Penyelenggaraan Pendidikan Sisdiknas Mitra Pusat Medan. Surat Keputusan Ketua Yayasan Mitra Pusat Medan nomor 013/GMK/10 Romawi/2017 tentang Statuta Sisdiknas Mitra Pusat Medan tanggal 31 Oktober 2017. Yang kedua, surat keputusan Ketua Sisdiknas Mitra Pusat Medan nomor 158/Sisdiknas/MKM/1 Romawi/2 Romawi/2019 tentang peraturan akademik Sisdiknas Mitra Pusat Medan tahun ajaran 2019-2020 tanggal 19 Februari 2019. Jalannya pendidikan. Dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Pusat Medan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang bertujuan untuk menghasilkan bidang profesional yang service excellent dalam pelayanan pidana yang berakhlak, berintegritas tinggi serta berdaya saing di tingkat nasional dan internasional. Menindaklanjuti surat edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1/G/KM/2020 tentang pembelajaran selama masa darurat pandemi COVID-19 dan surat edaran Ketua Sisdiknas Mitra Pusat Medan nomor 442/Sisdiknas/MKM/1 Romawi/2 Romawi/2020 tentang pencegahan penyebaran coronavirus. Maka Ketua Sisdiknas Mitra Pusat Medan mengeluarkan surat edaran nomor 458/Sisdiknas/MKM/1 Romawi/2 Romawi/2020 tentang pembelajaran selama masa darurat pandemi COVID-19 dengan memperlakukan protokol dan standar protokol, di mana pembelajaran dilakukan dalam berbagai kegiatan yang positif, baik berupa pembelajaran daring dan luring, e-learning, email, blog dosen, workshop, Google Classroom, Emodo, Zoom meeting ataupun project learning. Relawan kemanusiaan yang tersebar di beberapa provinsi Indonesia dan juga konten yang relevan dengan pelayanan dari luar COVID-19 juga telah dilakukan oleh lulusan Sisdiknas Mitra Pusat Medan. Guna mencapai tuntutan dan revolusi industri 4.0, terutama terkait dengan generasi baru, yaitu digital, teknologi, dan humanisme, maka dilaksanakan sistem pembelajaran berpusat pada mahasiswa atau yang sering kita sebut dengan student centered learning dengan menggunakan pendekatan spesifik. Standar proses pembelajaran pada program studi yang dilaksanakan untuk memperoleh capaian pembelajaran pusat memiliki karakteristik pembelajaran yaitu dengan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran berpusat untuk menghasilkan lulusan yang unggul, service excellent dalam pelayanan bidang, mampu melaksanakan praktek asesmen kebidanan secara mandiri yang inovatif, berintegritas tinggi, berdaya saing nasional dan internasional tahun 2030 yang mengacu pada internasional konferensi komunitas CM yang telah disesuaikan dengan Permendikbud RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang izin dan penggunaan praktik yang sesuai dan juga sesuai dengan Undang-Undang 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Pada tanggal 13 pada prodi dan program informatika untuk metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berbasis masalah. Dan pada tanggal 14 Mei sampai dengan 24 Juli 2020 telah dilaksanakan ujian evaluasi OSCA dan MOSTIP serta karya tulis ilmiah yang dilaksanakan secara tatap muka dan daring. Dan pada tanggal 25 Juli 2020 program studi dan program informatika telah dilaksanakan dan seluruh peserta ujian akhir hasil pemeriksaan orang dinyatakan lulus. Dan untuk acara hari ini, saya akan membacakan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Pusat Medan tentang penetapan peserta pelantikan dan pemanggilan sumpah dan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Pusat Medan nomor 787/MKM/1 Romawi/8 Romawi/2020 tentang penetapan peserta pelantikan dan pemanggilan sumpah dan janji bidang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Pusat Medan. Menimbang A. Dalam rangka pelantikan dan pemanggilan sumpah dan janji bidang
surat ini yang kesadaran mitra kesadaran bidang tahun ajaran 2019-2020 bahwa untuk penetapan tersebut perlu ditetapkan dengan surat keputusan ketua Sikas Mitra kesadaran bidang. Mengingat satu, surat keputusan ketua Komisi Mitra kesadaran bidang nomor 013 garis M garis 10 Romawi garis 2017 tentang status Sikas Mitra kesadaran bidang tanggal 31 Oktober 2017. 2. Surat keputusan ketua Sikas Mitra kesadaran bidang nomor 158 garis Sikas garis MKI garis 1 Romawi garis 2 Romawi garis 2019 tentang program akademi Sikas Mitra kesadaran bidang tanggal 19 Februari 2019. 3. Surat keputusan ketua Sikas Mitra kesadaran bidang nomor 119 garis Sikas garis MKI garis 1 Romawi garis 10 Romawi garis 2017 tentang pedoman kemahasiswaan Sikas Mitra kesadaran bidang tanggal 21 Oktober 2017. Dengan ini memutuskan menetapkan yang pertama keputusan ketua Sikas Mitra kesadaran bidang tentang penetapan peserta pelantikan dan pemilihan sumpah dan janji bidang lulusan prodi dan program diploma bidang tahun ajaran 2019-2020. Yang kedua, mahasiswa yang tersebut pada surat panggilan ketua Sikas Mitra kesadaran bidang ini sebanyak 115 orang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji bidang. Yang ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan di kemudian hari dapat ketentuan. Dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Medan pada tanggal 5 Agustus 2020. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kesadaran Bidang Siti Nurmawan Sinaga SKM Indonesia. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Kami mohon nantinya kepada Ibu Ketua Sikas Mitra Kesadaran Bidang untuk melantik secara resmi lulusan prodi dalam program diploma 3 angkatan ke-12 dan juga kami mohon nantinya dan Ibu Ketua PDI Provinsi Sumatera Utara untuk mengambil sumpah dan janji bidang kepada lulusan prodi dalam program diploma 3 angkatan ke-12 yang telah hadir di ruangan ini. Sekian laporan yang kami sampaikan. Terima kasih. Medan, 5 Agustus 2020. Sikas Mitra Kesadaran Bidang, Wakil Ketua Bidang Akademik Bagian SSP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next agenda is inauguration of the graduate by Chief of Mitra Kesadaran Medan Science College, Madam Siti Nurmawan Sinaga, Minister of Health. To all audience, please stand up. Acara selanjutnya, pelantikan lulusan Kolej Ketua Sikas Mitra Kesadaran Bidang oleh Ibu Siti Nurmawan Sinaga SKM. Kami persilakan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, dengan mengambil tempat di aula Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kesadaran Bidang. Dengan ini saya, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kesadaran Bidang, resmi melantik saudara-saudara sebagai bidang yang telah dinyatakan lulus melalui pendidikan diploma program studi kebidanan program diploma 3 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Kesadaran Bidang tahun 2020. Harapan kami, saudara-saudara dapat mengabdikan diri secara profesional, sebagaimana sumpah atau janji yang saudara-saudara ucapkan nantinya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin. Medan 5 Agustus 2020. Sikas Mitra Kesadaran Bidang Ketua Siti Nurmawan Sinaga SKM.
dengan penandatanganan naskah. Acara selanjutnya, pengambilan sumpah dan janji bidan oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dimohon kepada rohaniawan mengambil tempat. Pengambilan sumpah dan janji bidan dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020. Saya sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan mengucapkan dengan mohon akan membantu saudara-saudara untuk mengucap janji dan sumpah bidan. Sebelumnya saya bertanya kepada saudara, bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah dan janji bidan? Menurut agama apa? Islam. Kapali. Islam. Perlu saya ingatkan bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan umat manusia, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta terhadap alma mater saudara, Ikes Mitra Usaha Medan Biru. Selain itu, perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah dan janji bidan yang saudara-saudara ucapkan hampir disaksikan oleh diri sendiri, orang nyawa, dan para tamu undangan yang hadir, juga yang terpenting disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, baik lahir maupun batin, karena Tuhan Maha Mengetahui. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Untuk yang beragama Katolik, demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Untuk seluruhnya, ikuti kata-kata saya. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan mengabdikan ilmu saya akan mengabdikan ilmu saya dengan jujur dan adil, dengan jujur dan adil, sejalan dengan profesi kebidanan. sejalan dengan profesi. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan mengabdikan diri saya akan mengabdikan diri saya dalam pelayanan kebijakan dan kesehatan dalam pelayanan bidan tanpa membedakan agama, pangkat, suku dan bangsa. suku dan bangsa. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan menghormati kehidupan manusia akan menghormati kehidupan manusia sejak pembuahan. Bahwa saya sebagai bidan Bahwa saya sebagai bidan akan membela dan menghargai tradisi budaya akan membela dan dan spiritual yang saya layani. dan
akan menceritakan kepada siapapun tidak akan menceritakan kepada siapapun, dan menjaga segala rahasia dan menjaga segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya, yang berhubungan dengan tugas saya, kecuali jika kita pengadilan kecuali jika diminta pengadilan untuk keperluan kesaksian. untuk keperluan kesaksian, Bahwa saya sebagai tidak bahwa saya sebagai diri akan menghormati, membina kerjasama, kehubungan dan kesetiakawanan kehubungan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat. dengan teman sejawat, Bahwa saya sebagai tidak bahwa saya sebagai diri akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi dan menghormati keluhuran profesi dengan terus-menerus mengembangkan ilmu kebijakan. dengan terus-menerus mengembangkan ilmu bidang. Sumpah dan janji ini Sumpah dan janji ini saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh saya ikrarkan dengan sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai bidan. dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai diri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberi kekuatan kepada saya. memberikan kekuatan kepada saya. Selanjutnya kami persilakan selanjutnya. Acara selanjutnya, pengukuhan sumpah dan janji bidan oleh rohaniawan yang diawali oleh rohaniawan agama Islam. Kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari-saudari bidan yang terjadi banyak ulama di apa yang saya belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Wallahi wabillahi wabillahi watallahi watallahi. demi Allah saya bersumpah Allah saya bahwa saya akan melaksanakan bahwa saya akan melaksanakan apa yang saya tetapkan dengan sungguh apa yang saya ucapkan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dengan penuh tanggung jawab bahwa Allah Maha mengetahui bahwa Allah Maha mengetahui apa yang saya tetapkan. apa yang saya ucapkan. Semoga Allah selalu memberi taufik Semoga Allah selalu memberi taufik dan hidayahnya kepada saya dan hidayahnya kepada saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya. dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama Kapolri. Bagi saudara-saudari guru kasih dan beragama Katolik itu meneguhkan sumpah yang bersumpah kesabaran sabda Allah dari Injil Kristus menurut Matius bab 4 ayat 13 16 beginilah bunyinya. Kamu adalah garam dunia. Garam itu menjadi tawar dengan apakah? Kan tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan dibuang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan berita lalu meletakkannya di bawah kantong, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya caramu bersamanya di depan orang,
supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu surga. Mari kita mohon. Semoga Tuhan meneguhkan hati saudara untuk melakukan sumpah demi kewujudan masyarakat, bangsa dan negara, terutama di kemuliaan Tuhan dengan profesi yang saudara. Semoga saudara diberkati oleh Allah dan dibimbing dalam menjalankan tugas pengabdian dengan rahmat-Nya yang berlimpah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Protestan. Saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara telah berjanji di hadapan para bapak ibu dan dosen, hadapan orang tua, terkhusus di hadapan Tuhan, untuk meneguhkan saudara di dalam janji tersebut. Untuk itu, dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Amsal ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Berkat dari hikmat, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahmu. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera yang ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalau firman itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hati, maka engkau akan mendapatkan kasih dan kebahagiaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Demikianlah firman untuk meneguhkan saudara dalam melaksanakan tugas-tugas yang sudah saudara beri. Berbahagialah orang yang akan kepada Tuhan serta memeliharanya. Amin. Mari berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, serta kasih setia anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Acara selanjutnya, penandatanganan sumpah dan janji bidan oleh perwakilan lulusan didampingi oleh rohaniawan. Untuk yang pertama diawali penandatanganan oleh rohaniawan Islam beserta perwakilan lulusan. Kami persilakan. Dilanjutkan rohaniawan yang beragama Katolik. Dilanjutkan rohaniawan yang beragama Kristen Protestan.
Terima kasih kami ucapkan kepada rohaniawan. Kami persilahkan kembali duduk untuk rohaniawan, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Sumatera Utara, serta Ketua Stikes Mitra Husada Medan, dan para Kaprodi. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu persembahan dari para lulusan menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dilanjutkan lagu Himne Guru. Thank you to the graduate. Please sit down. The next agenda is submission of graduates by Vice Chief of Academic Affairs, accompanied by Dean of Midwifery Diploma Program 3 and Chief of Mitra Husada Medan Health Science College. Acara selanjutnya, penyerahan lulusan oleh Wakil Ketua Bidang Akademik, didampingi Kaprodi Kebidanan Program Diploma 3, serta Ketua Stikes Mitra Husada Medan, kepada Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Sumatera Utara, pada Ibu Betty Mahmudi, SSTM.
Berita acara penyerahan lulusan nomor 785 dari Sidas, dari Jemaah, dari 1 Romawi, dari 8 Romawi, dari 2020. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Agustus tahun 2020, yang bertanda di bawah ini. 1. Nama Marliani SST MKM, jabatan Wakil Ketua Bidang Akademik Kita Mitra Persatuan, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Nama Devi Mamuti SST MKM, jabatan Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pekerja Indonesia Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua sejumlah 115 orang lulusan program dan program diploma sekolah tinggi ilmu kesehatan Mitra Pusat Medan tahun ajaran 2019-2020 untuk melaksanakan perayaan profesi perjalanan dan kesehatan sesuai dengan sumpah dan janji pilihan di tempat masing-masing. Demikian berita acara yang diperbuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sepertinya. Medan 5 Agustus 2020 yang menyerahkan pihak pertama Marliani SST MKM yang menerima pihak kedua Devi Mamuti SST MKM. Kami mohonkan kepada lulusan untuk berdiri. Dilanjutkan penandatanganan naskah berita acara. Selanjutnya penyerahan berita acara oleh wakil. Saya terima sejumlah lulusan yang hari ini sudah mengucapkan janji dan sumpah. Dengan harapan kepada lulusan yang belum mengambil janji dan sumpah, segera melapor kepada guru cabang yang ada di sekitar kita. Sumpah dan janji kita tetap harus kita ingat dalam melakukan aktivitas kebijakan masyarakat. Terima kasih Ibu, kami persilakan. Seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, kata sambutan bimbingan arahan oleh Ibu Pengurus Daerah, Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Devi Mamuti SST MKM, kami persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir pada kesempatan. Selamat pagi, Bu. Dan yang perlu kita ingat saat masa COVID ini adalah satu lagi kita tambah salam sehat. Jangan lupa salam sehat. Salam sehat. Yang kami hormati Bapak Yayasan, Bapak Iwan Saputra Sukardi MS, yang kami muliakan Bapak Ahmad Yawan, yang kami hormati Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Kabupaten Ibu, yang kami hormati diwakilkan oleh suami, keluarga, maupun ustaz. Yang mewakili pada saat ini Bapak Mario Sumardawan dan Saudara dan saya yakin banyak masyarakat dan karena pagi hari ini ada anak, ada
suami, ada camat, bahkan ada orang tua yang selamat ada orang tua maupun anak. Dan kami hormati dari keluarga sekolah tinggi yang berada di dan kami hormati wakil ketua Kapolri Sivitas Akademika Tiket Mitra Negara, ketua panitia pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Ibu Astaria Budi TRF dan NKF. Dan yang kami sayangi para lulusan prodi pendidikan D3 maupun profesi yang pada hari ini melakukan sumpah dan janji. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita kesehatan, kesempatan bisa hadir mengikuti kegiatan angkat sumpah dan janji pada hari ini. Sama kita ucapkan kepada mohon maaf dulu, saya minta dulu visual saya ini agak mengganggu. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengucapkan sumpah dan janji pada hari ini. Sumpah dan janji yang kita ucapkan ini seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu Rohani yang tadi adalah sumpah janji kita bukan hanya kepada manusia tetapi kepada yang di atas. Untuk itu kawan-kawan, marilah kita mengerjakan semua asuhan yang kita kerjakan sesuai dengan standar yang berlaku. Kami yakin kawan-kawan dalam pelaksanaan yang sudah dikerjakan, ada yang sudah berpraktek atau ada yang selama ini melakukan asuhan di klinik atau di rumah sakit. Mungkin dalam pelaksanaan kita menyadari bahwasanya ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan standar. Tetapi pada hari ini dengan melakukan perubahan, apa yang kita sudah lakukan, apa yang sudah kita lihat kemarin itu tidak standar, mulai hari ini lakukanlah dengan standar. Ingat etika profesi pidana. Bagi kita mungkin perjuangan ini sudah selesai, tetapi ingat teman-teman, perjuangan bukan hanya sampai di bangku sekolah, tetapi masih ada lagi penambahan ilmu yang bisa kita dapat dari pelatihan-pelatihan maupun dari seminar-seminar. Bagi kita yang lulusan dari D3, ini kita tamat dari vokasi namanya. Vokasi ini adalah level untuk sebagai pelaksana. Maksudnya pelaksana, kita boleh bekerja di rumah sakit, bisa kerja di puskesmas, dan bisa kerja di praktek mandiri bidan, tetapi bukan sebagai si pendiri praktek. Yang bisa membuka praktek siapa? Yang bisa membuka izin praktek adalah yang tamat profesi. Levelnya lebih tinggi dari kita. Saya S2 pidana, tetapi dalam segi profesi, saya masih di level D3. Ini saya buka praktek, tetapi praktek saya ini akan berakhir di 2026. Maka 2026, apabila saya tidak menyambung profesi, saya tidak bisa lagi buka praktek. Siapa yang bisa menyambung? Adalah yang lulusan dari profesi. Jadi untuk itu kawan-kawan, mari kita mengikuti perkembangan ilmu. Apakah kita mau sebagai pelaksana atau kita bisa sampai ke dalam tahap menjadi manajer. Bagi teman-teman yang tamat dari D3, saya rasa pendidikan stikes kita ini adalah stikes yang cukup baik bagi saudara untuk menyambung tingkat profesi
Untuk saya sampaikan, saya dengan Ibu Siti ini kenalnya bukan baru-baru ini. Saya kenal dengan Ibu Siti. Saya kenal di tahun 80-an. Saat saya menjadi mahasiswa, waktu itu saya tahan SPK, nanti aktor. Waktu itu Ibu Siti sudah menjadi pegawai tahunan dan menjadi bersama saya. Saya ini muridnya juga dulu. Jadi saya lihat perkembangan atau apa yang dikerjakan Ibu Siti pada saat saya mahasiswa. Itu dulu mahasiswa Dharma, cerita sedikit saya ke belakang ya. Waktu mahasiswa saat itu, Dharma menerima mahasiswa yang cukup banyak. Karena dia cuma satu-satunya akademi perawat saat itu. Ada buka setelah itu baru buka yang FKS-nya. Kami sedemikian banyak mahasiswa, tetapi mereka hanya beberapa orang di asrama sanggup memimpin kami hampir 500. Saya percaya dengan kepemimpinan beliau, dan itu terbukti pada saat ini. Beliau termasuk salah satu yang membuka pendidikan yang sukses. Kalau kita lihat, saya sering berdiskusi dengan Bu Siti, bahkan untuk prodi profesi kami berkumpul dari beberapa prodi. Kebetulan saya sebagai dosen juga di Poltekkes Menkesbida, saya minta Bu Siti, mari kita bergabung, coba bagaimana kita pikirkan kebijakan ini ke depan. Jadi beliau proaktif untuk itu, sehingga kita memikirkan bagaimana majunya profesi kebijakan ke depan. Tepuk tanganlah sekali lagi. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen dan Bapak Yayasan yang sudah memfasilitasi membuka pendidikan kebidanan sehingga bisa teman-teman kami mengikuti pendidikan di sini. Dan kepada teman-teman juga melalui proses-proses pendidikan yang sesuai dengan KKMI yang ada, kami lihat sudah baik untuk diteruskan, dan mudah-mudahan seluruh lulusan dari mitra usaha ini bisa nantinya bersaing di tingkat nasional dan kalau bisa sampai ke tingkat internasional. Tadi memasuki pintu gerbang, karena dari kemarin saya ikut uji di profesi ya sebagai saya melihat gambaran sudah cukup baiknya proses yang sudah dilakukan. Tadi saya masuk di pintu gerbang. Saya mikir juga tadinya, takut saya, ini masa-masa COVID ini Bu Siti berani undang rame-rame, tapi begitu masuk itu gerbang, standar COVID sudah dilaksanakan, jadi langsung ada mahasiswa yang mengukur suhu. Jadi saya tanya tadi, kalau misalnya suhunya lebih dari 37, nggak boleh masuk, berarti standar COVID sudah benar. Kita lihat dengan duduk dan sekarang menggunakan facial dan menggunakan masker serta jarak bahkan lebih ini dari 1 meter, bahkan ada yang 1,5 meter. Nah, ini saya rasa sekali lagi Stikes Mitra Usaha sudah cukup baik dalam pelaksanaan itu. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan kedepannya Stikes ini lebih baik lagi Kak Siti dalam membangun bidang-bidang kita ke depan. Saya akhiri dengan pantun. Sebenarnya banyak yang ingin sampaikan, tapi ada lagi nanti yang sesi kedua. Ya, jadi saya akhiri aja dulu. Yang penting ingat tadi, mengembangkan diri, jangan pernah puas dengan lulusan D3 yang sudah kita dapat. Kalau kita mau lanjut boleh, kalau tidak mau lanjut boleh, tetapi tetap ingat yang namanya mengikuti perkembangan, boleh mengikuti seminar, boleh mengikuti pelatihan-pelatihan yang ada. Saya akhiri dengan pantun. Dulu melihara ikan moha, kini melihara burung dara. Sumpah dan janji adalah pilihan. Lihatkan nanti di masyarakat kompetensi saudara.
menyambut sambungan aja. Indah bunga di tengah taman, duduk santai makan ketan. Sampai jumpa teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Warahmatullahi Terima kasih atas kata sambutan dan pengarahan yang cukup membangun untuk para lulusan khususnya. Acara selanjutnya, kata sambutan oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Husada Medan kepada Ibu Siti Nurmawon Sinaga SK Menkes. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami muliakan Bapak Ibu Rohaniawan yang hadir saat ini ikut di dalam pengukuhan dalam pengambilan sumpah janji di Stikes Mitra Husada Medan. Yang terhormat Ibu Ketua Pengurus Daerah IPI Sumatera Utara, Ibu Betty Mangkuji SP Magister Kebidanan. Selamat datang barangkali baru ini acara yang penyumpahan yang baru pertama kali datang itu, tapi kalau untuk acara yang kami sangat terhormat Ibu bisa hadir pada saat ini langsung karena adalah Ketua Pengurus Daerah ini Sumatera Utara yang memang layaklah dipimpin oleh Magister Kebidanan. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus Daerah ini Sumatera Utara, Bapak Dr. Nusiman Samutra seperti Magister Manajemen. Yang kami hormati orang tua atau yang mewakili dari yang saat ini Bapak Purnawirawan Rosiman Sinaga, sarjana ilmu politik. Yang kami hormati para wakil ketua 1, 2, 3 dan juga Kapolri yang ada di jajaran Stikes Mitra Husada. Yang terhormat Ketua Senat Ibu Febriani Magister Kebidanan. Dan yang paling kami sayangi dan cintai adalah yang saat ini adalah sebagai bidang yang ahli media kebidanan dan dilantik sebagai ahli media kebidanan dan dilantik sumpah dan janji oleh ketua ini menjadi seorang bidan yang dasar masih untuk profesional di dalam kegiatan tanggung jawab dan kewajiban sebagaimana kalau kita sudah dapatkan satu ijazah nantinya dan kita mempunyai satu sertifikat nantinya, maka inilah kekuatan punya hak kita untuk melakukan semua tindakan sesuai dengan undang-undang kebidanan yang telah diundangkan. Kami ucapkan selamat buat teman karena kita sama-sama di tiga kebidanan. Jadi banggalah menjadi seorang bidan. Saat ini bidan dan perawat termasuk tenaga kesehatan semua sangat dibutuhkan oleh manusia. Kita tahu saat ini bisa kita hadir di sini karena kuasa Tuhan dan kita karena mampu mengendalikan dalam hal bagaimana beradaptasi di dalam kehidupan yang saat ini pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Tapi kenapa kita bisa sampai ke tempat ini? Karena kita harus memang paham dan tidak cukup hanya paham, harus mampu mengaplikasikan apa protokol kesehatan baik di dalam kita bertindak, berbicara, berbuat, dan berpikir. Saat ini orang-orang yang mengikuti protokol kesehatan lah yang mampu menyesuaikan dan mampu membuat untuk negara ini khusus negara Indonesia. Salah satunya itu adalah Anda semuanya. Untuk itu layaklah bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena saat ini masih diberikan tanggung jawab yang besar yang nanti akan kita aplikasikan kepada masyarakat, terkhusus orang-orang yang sedang ibu bersalin, hamil, dan anak-anak yang belum patut kita harus tanggung jawab. Ini tidak boleh lari kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi sebagai bidan. Ada satu hal yang sangat menarik kalau saya lihat di pandemi COVID-19 ini. Salah satunya orang yang dipercaya sekarang berobat kepada bidan daripada rumah sakit. Kenapa? Karena salah satu kita lihat ada kebijakan ini, boleh kita bilang kebijakan ini. Ada namanya asuhan persalinan normal yang sudah diawali dengan pakai APKB yang namanya APD. Salah satunya adalah alat ini. Jadi
bidang ini jauh ke depan, sudah memprediksi, sudah mampu meramalkan apa yang terjadi tahun 2020 yang sekarang ini. Dulu waktu pertama kita melakukan di 2001, apa itu APM? Kok tertutup, kaki kok dibuat seperti ini, rasanya seperti orang lagi akrobat bikin tempat berlari. Tapi lama-lama dari segala lalu dinyata, namanya tadi, harus mampu epidemiologisnya, bukti nyata ditunjukkan dengan apa yang kita kerjakan menghasilkan buah yang cukup bagus dan yang disebut. Kalau kita melakukan namanya service, tapi buahnya itu adalah service excellent. Artinya apa? Orang dapat menikmati dan hasil buahnya itu adalah optimalisasi status kesehatan khususnya di dalam anak bisa mereka. Walaupun di situasi pandemi COVID ini, yang kita bisa melihat angka kematian yang terbanyak itu bukan pada bayi baru lahir atau MMR, tapi justru pada lansia. Artinya apa? Karena kekuatan imunitas yang ada di dalam tubuh lansia seperti kami ini tidak lagi produksi secara otomatis, tapi kami harus mampu mengendalikan. Kalau kami makan, kami harus bergerak. Tapi kalau bidan-bidan yang sekarang, Anda yang masih baru ini tak bergerak, itu akan menjadi kekebalan bagi dirinya. Maka untuk itulah para bidan-bidan yang saat ini kami yakin punya harapan, kami titipkan di Tuhan, kami titipkan di buku HP, kami titipkan ibu bersalin, kami titipkan anak-anak yang sekarang secara psikologi berdampak terhadap tumbuh kembangnya nantinya, melihat situasi dan kondisi yang terjadi saat ini. Maka sebagai harus mampu melihat lingkungan dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama adalah fisik. Saat ini air, udara, cahaya, dan tanah ini sangat mendukung terhadap perkembangan penyakit. Menurut teori Gordon, kalau interaksi antara lingkungan, host dan agent itu bisa berinteraksi akibat dari kurangnya kita memelihara tentang kebersihan dan pencegahan penyakit tersebut. Biologi sekarang kita lihat kuman ini tidak terlihat tapi ada. Bisa mematikan, bisa tidak. Kembali kepada kita. Apakah kita masih hanya pada pre-patogenesis atau harus masuk kita kepada teori Gordon sudah sampai kepada patogenesis yang membuat kita harus ikut di dalamnya dan merasakan sakitnya, atau cukup hanya pencegahan dengan memutus mata rantai sehingga anak-anak ibu bersalin semua tanggung jawab bidan yang sudah digunakan itu boleh dilaksanakan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Kimia tidak pun terlalu banyak karena radiasi sangat 0,000 mikro begitu sampai 0,01 yang boleh ada di dalam tubuh. Apabila itu terakumulasi dalam tubuh kita, dia akan menjadi patologis bagi diri kita. Maka dia bisa menjadi bukan host, tapi lingkungan itu akan percepat dampak daripada kejadian penyakit itu kepada kita. Maka kita lihat pada lansia yang terbanyak memang ibu sibuk dan melihat handphone, tidak tahu radiasi sudah kumpul ditambah dengan kurang bergerak, akhirnya lebih cepat mungkin untuk mendapatkan hal-hal yang lebih kurang tidak kita senangi. Yang paling kelihatan di sini adalah psikologi. Bagaimana mental mulai dari ibu hamil, perhatikan, nikah, hamil, bersalin, sampai anak yang dilahirkan dan sekolah itu menjadi tanggung jawab sampai kepada yong untuk lansia yang masih itu tanggung jawab. Nah ini apakah kita sudah persiapkan dengan benar? Saya yakin kalau protokol seperti ini kita ikuti, yakinlah dan semakin dikenal dan tidak itu dianggap punya kepentingan dalam setiap kehidupan kehidupan setiap orang, khususnya wanita. Yang terakhir adalah ekonomis. Bagaimana kita bisa menyesuaikan? Jadi bukan manusia yang menyesuaikan dengan pelaksanaan, alat yang menyesuaikan dengan kita. Kalau memang sudah diberikan ada seperti ini, semakin lebih baik. Kalau ada apa yang di dalam persalinan makin dengan baik, jadi sesuaikan alat dengan kita, karena manusia tidak bisa dipendekkan dan diinginkan. Maka kita berupaya mencari alat yang sesuai dengan kita. Salah satu contoh, kalau kemarin kita selalu masih pakai itu alat itu di kepala, dan kita berpikir, oh terlalu banyak kurang lagi mana pun bisa terjadi ya. Kita harus melihat dampak ke depan. Maka kita sekarang suruh ke mahasiswa boleh kita karena itu sama. Dan setelah kita lakukan lihat evidence-nya sama hasilnya kepala dengan
tangan, oke silakan aja di tangan supaya tidak menonton tetap di kepala. Kira-kira begitulah nanti yang akan kita dapatkan bagaimana kita menyesuaikan alat dengan manusia sehingga di dalam lingkungan yang nikmat ini kita bisa mampu mengendalikan, maka di dalam post patogenesenya tidak banyak yang meninggal. Tapi ada 3 di situ, sembuh total atau sembuh cacat atau exit. Jadi ada 3 ya. Maka kami melihat beberapa kami juga melakukan survei kepada klinik-klinik. Ternyata apa kata mereka? Sekarang tidak bisa melakukan lagi. Kita suruh pasien pergi ke rumah sakit, mereka tidak berani, justru lebih percaya kepada kita. Maka saat ini kami berterima kasih kepada Ibu Ketua IDI yang telah mengambil sumpah dan janji kepada para alumni, hargai, hormati. Saya katakan sekali, hargai, hormati apa itu profesi kita. Kami mohon maaf, ya, walaupun teman-teman sudah menyandang ahli pada pidana, kalau kita di dunia luar itu ada peraturan, kita tidak boleh juga terlalu banyak memperbaiki lari dari tatanan kehidupan kita sebagai pidana, karena nanti jasa bisa diambil alih dan itu bisa ditarik. Kita tetap harus menjaga nama baik pidana. Kalau ada pidana yang kurang perlu kurang pas, mari kita sama-sama memperbaiki. Karena juga kami sebagai profesi yang sudah pertama dari awal daripada teman-teman, kami juga masih banyak meminta masukan-masukan dan kita membangun untuk bagaimana supaya profesi bidang ini semakin dikenal di masyarakat Indonesia dan juga di dunia. Bidang ini sangat disiplin. Bidang ini sangat toleran terhadap sesuatu. Maka kalau ada yang tidak toleran menurut kita, mari sama-sama kita untuk memperbaiki. Sekali lagi selamat buat teman-teman alumni dari Stikes Kita Usada. Kalau ada mau melanjut silakan. Kalau ada sesuatu yang mau dibicarakan silakan. Tapi satu hal kepada kami di akhir, saya mohon maaf karena kan juga banyak kekurangan di dalam memimpin, di dalam mengajar, apalagi di dalam kuliah daring. Saya seringkan saya suka menyelutup sedikit-sedikit karena melihat bagaimana mahasiswa itu nanti bisa, karena di dalam daring ini kan sering mahasiswa merasa penat karena belum terbiasa. Tapi yakinlah industri 4.0 sudah jalan saat ini, dan yakinlah sudah di depan mata industri 5.0. Maka semua sekarang kita sudah harus berbasis IT. Itu tidak bisa dipungkiri, tapi belajarlah untuk lebih bisa menyesuaikan supaya kita tidak lari dari apa yang sudah digariskan. Kalau kita tidak mau belajar, kalau kita tidak mau dalam ini, maka kita akan menjadi penonton di negeri sendiri. Yakinlah itu. Tapi kami yakin mahasiswa di sini karena selama ini sangat kreatif dan inovatif, begitu banyak yang dikeluarkan komik kita, ya. Boleh buka dari aplikasi kita, silakan isi apa yang mau diisi, silakan kerjakan apa yang mau dikerjakan, karena Anda yang menjadi generasi penerus daripada bidang, Anda generasi penerus bangsa ini. Jadilah menjadi manusia yang nasionalis. Jangan sampai kita di negeri sendiri menjadi penonton yang asik dengan menonton sendiri, tapi jadilah menjadi pelaku. Jadilah menjadi orang yang hebat, jadilah menjadi orang yang luar biasa. Yang selalu saya katakan, kesuksesan berada pada satu langkah dan 1 meter, 1 langkah atau di titik jurang paling dalam. Maka disiplinlah yang paling utama. Hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan bertuhan, hiduplah dengan jujur, hiduplah dengan bertuhan, dan rasa nasional harus timbul dalam kita. Tanpa nasional Indonesia tidak akan bisa jalan. Tanpa ada Indonesia juga tidak akan jalan. Maka kembali akhir kata saya, salam hormat buat kedua orang tua, dan kami ucapkan belasungkawa bagi orang tua yang meninggal. Barangkali dari mahasiswa. Titip salam buat keluarga yang bisa banyak masalah, karena ekonomi dan sebagainya. Kami percaya anak-anak tercinta, kamulah pengganti kami, generasi yang kita melihat akan pergi buat Indonesia dan membawa Indonesia ini bergerak maju
Dan kami melihat nanti bahwa kami walaupun sebagai penonton akhir, tapi ada adalah yang menggerakkan sehingga Indonesia ini lebih cepat maju menjadi negara-negara yang maju menjadi negara-negara internasional. Kalau mau menjual dari tempat ini, yang di jalan, kalau percaya dengan laki-laki, karena kalau sudah dapat tidak baik sudah laki-laki, Jadi sama password yang terkonversi minum bisa instan. mencari tahu sekali tadi. Jadi karena dia mempunyai seorang yang sangat diperhatikan oleh orang lain. Salam Siapa buat minta? semua, salam Apa Bu Elina? keluarga, saudara-saudara. Terima kasih, selamat berpisah dan tidak akan bertemu mungkin ada yang di lain kesempatan. Kalau ada yang perlu, kalau ada yang mau ditanya, mungkin dalam melakukan asuransi pidana ada sesuatu yang kurang pas, silakan bertanya kepada dosen dan kami siap kapanpun kita terbuka. Kalau ada yang mau buka diri, silakan kita kerjasama apa yang harus bantu, apa yang harus kami perbuat. Jangan pernah berdiam diri lagi. Tadi mulai lagi Jangan titik diaktifin dulu ya. menjadi titik kebahagiaan, titik kesuksesan, dan titik untuk kamu bisa untuk mencapai apa yang telah kamu inginkan dan cita-citakan. Sekian, terima kasih, selamat pagi. Terima kasih. Sidang Senat, pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji bidang program studi kebidanan program diploma 3 angkatan ke-12 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Usaha Medan dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji bidang secara resmi saya nyatakan telah selesai. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sidang Senat pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji bidang saya nyatakan resmi ditutup. Terima kasih kepada Ibu dan seluruh Dewan Senat yang hadir pada pagi hari ini. Acara selanjutnya acara sudah selesai. Untuk prodi diploma 3 kami mohon untuk meninggalkan aula ini dari pintu sebelah kiri. Kami harap keluar dengan tertib. Terima kasih.